Halo semuanya, kembali lagi di topik fundamental pemetaan garis pantai. Kali ini akan membahas mengenai peran data garis pantai dan juga perubahannya. Nah, data garis pantai ini memainkan peran yang sangat penting bagi perencanaan wilayah, terutama di daerah pesisir. Nah, pemahaman tentang bentuk, perubahan, dan karakteristik garis pantai, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan tanah, pembangunan infrastruktur, manajemen risiko bencana, dan juga pelindungan lingkungan. Di mana integrasi ini akan membantu memastikan pengembangan yang berkelanjutan. Yang pertama, perencanaan penggunaan tanah. Perencanaan penggunaan tanah ini memerlukan zonasi pesisir yang nantinya data garis pantai memungkinkan perencanaan zonasi yang efektif untuk menentukan area yang cocok untuk berbagai jenis penggunaan seperti pemukiman, industri, pertanian, ataupun konservasi. Selanjutnya, dengan mengetahui perencanaan dari penggunaan ini, kita dapat menghindari area risiko tinggi yang nantinya kita bisa mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap erosi, banjir, ataupun dampak tsunami. Nah, ini penting sebagai langkah preventif mencegah kerusakan berat. Nah, selanjutnya ada perencanaan infrastruktur. Nah, di daerah pesisir ini cukup banyak ya pembangunan infrastruktur seperti yang pertama, pembangunan pelabuhan dan dermaga. Nah, pelabuhan dan dermaga ini memerlukan data ataupun rancangan di mana memerlukan data garis pantai. Nah, data garis pantai ini akan membantu penentuan lokasi dan desain yang dapat mengatasi perubahan pasang surut, arus, ataupun gelombang. Dan selanjutnya, di infrastruktur pesisir ini seperti pembangunan jalan, jembatan, ataupun sistem drainase, ini penting data garis pantai untuk merancang struktur yang tahan terhadap erosi. Data garis pantai ini juga berfungsi nantinya perancangan dinding laut, memecah gelombang, dan juga sistem penanggulangan banjir yang efektif. Nah, selanjutnya manajemen risiko bencana. Data garis pantai membantu memodelkan ataupun memprediksi risiko seperti tsunami dan juga banjir. Nah, nantinya dengan data garis pantai ini, kita dapat mengembangkan strategi mitigasi dan juga sistem peringatan ini yang lebih baik. Selain itu, nantinya garis pantai ini ataupun perubahannya memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk rencana darurat dan juga evakuasi. Jadi, ini cukup penting juga untuk perencanaan ataupun langkah preventif dalam menghindari risiko bencana gitu. Nah, selanjutnya untuk konservasi dan juga pelindungan lingkungan. Nah, data garis pantai ini bisa juga untuk digunakan melindungi habitat pesisir yang sensitif seperti mangrove, terumbu karang, dan juga padang lamun. Dengan mengetahui batas dan juga perubahannya, perencana dapat membuat kebijakan yang melindungi ekosistem penting ini dari kerusakan akibat pembangunan ataupun aktivitas manusia. Jadi mungkin dilihat nanti perubahannya seperti apa, dan apabila sudah mengalami kerusakan gitu ya, nanti kan bisa ada penanggulangan yang nantinya kita memerlukan data garis pantai tersebut gitu untuk merencanakan penanggulangannya ataupun pencegahannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya pengelolaan sumber daya alam. Nah, data garis pantai juga cukup penting bagi pengelolaan sumber daya alam yang dimana informasinya itu dapat membantu dalam mengelola dan melindungi sumber daya ini secara berkelanjutan. Nah, di mana apabila data garis pantai yang nanti diketahui, perubahan garis pantai yang diketahui, sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan menjadi wisata yang dapat membantu pendapatan juga. Nah, selanjutnya pengembangan pariwisata. Nah, untuk pengembangan pariwisata ini tentunya memerlukan data garis pantai. Yang pertama untuk identifikasi lokasi pariwisata. Data garis pantai ini dapat merencanakan lokasi yang ideal untuk pengembangan pariwisata, seperti resort ataupun taman rekreasi. Nah, dengan memahami perubahan garis pantai, tentunya nanti pengembang akan memiliki data yang lebih valid mengenai keamanan ataupun akses yang lebih nyaman bagi lokasi wisata tersebut. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan dampak pariwisata, garis pantai yang dapat berubah seiring waktu, ini juga dapat menjadi catatan bagi pengelola pariwisata, di mana nantinya data garis pantai ataupun perubahan tersebut akan membantu pengelola pariwisata dalam menentukan langkah ke depannya seperti apa. Selanjutnya untuk kebijakan dan juga regulasi. Yang pertama, informasi garis pantai yang akurat dan terkini mendukung penegakan hukum terkait peraturan penggunaan tanah ataupun perlindungan lingkungan, di mana hal ini membantu dalam memastikan bahwa aktivitas di wilayah pesisir memenuhi standar dan juga peraturan yang telah ditetapkan. Dan ini kalau misalkan dilihat ya, bagi penentuan garis pantainya ada garis air tinggi, garis air rata-rata, dan juga garis air rendah. Nah, ini bisa dilihat titik dasar pada saat garis pantai pasang tertinggi, titik dasar pada saat garis pantai surut rendah, dan juga ini titik dasar pada saat garis pantai air rata-rata. Selanjutnya, untuk pengembangan regulasi pesisir, data garis pantai juga memungkinkan pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk pengelolaan pesisir, termasuk regulasi mengenai batas penggunaan, perlindungan lingkungan, dan juga penggunaan lahan yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat dari garis pantai untuk peningkatan kualitas hidup, di mana data garis pantai ini akan membantu perencanaan pemukiman
yang lebih aman dan nyaman di daerah pesisir dengan mempertimbangkan aksesibilitas, resiko bencana, dan juga dampak lingkungan. Selanjutnya, data garis pantai juga berfungsi bagi infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur seperti sekolah, pusat kesehatan, dan juga fasilitas umum juga dapat dipengaruhi oleh data garis pantai, di mana nantinya data garis pantai dapat memastikan bahwa fasilitas ini dibangun di lokasi yang aman dan juga mudah diakses. Dan ini salah satu penggunaan data garis pantai, di mana data perubahan garis pantai ini merupakan salah satu parameter tingkat kerentanan wilayah pesisir. Karena parameter ini dapat menunjukkan bahwa perubahan garis pantai yang cepat menunjukkan ketidakstabilan yang tinggi di wilayah tersebut, yang dapat mengindikasikan kerentanan terhadap kehilangan lahan dan juga degradasi ekosistem. Nah, ini salah satunya ya, untuk kerentanan wilayah pesisir, salah satu parameternya adalah perubahan garis pantai. Ini menurut Gornitz pada tahun 1991. Dia mengelompokkan menjadi 5 kelas pada setiap parameternya. Contoh data penggunaannya digunakan di Kabupaten Lebak, yang merupakan penelitian dari Oktaviani 2023. Di mana di penelitian tersebut didapatkan bahwa garis pantai mengalami akresi sebesar 38,3 meter per tahun dan juga abrasi sebesar 36,1 meter per tahun di dua kecamatan yang berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peran data garis pantai dan juga perubahannya. Terima kasih.